Oke ya, pertama, siapa yang mengatakan yang nabi palsu? Ya, mari kita cek di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dikatakan di situ Yesus disalib. Kemudian datang nabi yang 400-500 tahun kemudian dikatakan Yesus itu diserupakan. Yohanes ya, murid-murid yang hidup tinggal bersama Yesus, makan bersama Yesus, mereka menyaksikan Yesus itu disalib, kemudian muncul ya kitab yang 400 atau 500 tahun kemudian dikatakan Yesus itu diserupakan. Itu satu. Yang kedua, belajar dulu ya. Muhammad mengutip tulisan Paulus. Saya catat. Ayat berapa yang nabi palsu? Enggak, Pak Ferry, bentar. Muhammad mengutip tulisan Pak Ferry, Paulus. bentar. Ayatnya berapa saya catat? Enggak, ayat berapa saya catat? 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat 2. Ya, 1 Korintus 2 ayat pasal 2 ayat 9. Bacakan dulu. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Anda tahu, ini dikutip oleh Muhammad, ya. Berarti Nabi Muhammad palsu karena mengutip. Enggak, maksudnya gini loh, alasannya dikatakan Nabi palsu karena dia mengutip ayat itu. Berarti karena mengutip ayat, makanya dia dikatakan palsu gitu. Saya tidak dapat poinnya gitu loh. Kalau saya kan jelas konteks ayatnya penyesat, tentang penyesat menurut Pak Yesus dan menurut kitab Anda. Anda mengutip ayat 1 Korintus, di mana Paulus sendiri mengutip. Lah, Nabi Muhammad dengan Paulus sama-sama mengutip, berarti Paulus Anda katakan juga Nabi palsu kalau begitu. Begini, Anda kan mengatakan bahwa Paulus itu nabi palsu. Kalau misalnya Paulus nabi palsu, tidak mungkin Muhammad mengutip tulisan Paulus. Loh, ya? Tidak. Jadi Nabi Muhammad tidak mengutip. Tunggu dulu. Bentar. Di situ Paulus, Paulus di situ hasil dari dirinya sendiri enggak? Standar nabi palsu itu mengutip tulisan Paulus. Iya, berarti enggak masuk. Karena gini, kan kita membahas nabi palsu menurut Yesus dan Babel Anda. Tidak ada tertulis nabi palsu itu adalah nabi yang mengutip-ngutip. Karena kalau seandainya mengutip ayat-ayat terdahulu dikatakan nabi palsu, Yesus juga nabi palsu karena dia banyak sekali mengutip ajaran kitab Torah. Nah, kalau Al-Qur'an itu bentar dulu. Yang palsu begini, Mbak. Yang palsu begini. Yang palsunya gimana? Mengaku menerima ilham padahal cuma copy paste dari ini dia. Nabi-nabi. Itu juga berlaku kepada Paulus. Anda tidak menyelamatkan Paulus dari tuduhan saya. Anda jangan melakukan pembodohan di sini, Pak. Mohon maaf. Enggak, jujur lah, Pak Ferry, jujur. 1 Korintus pasal kedua nomor 9. Jujur jawab saya. Apakah itu Paulus hasil ilham Tuhan kepada dirinya atau dia mencontek kitab Taurat? Jawab jujur. Dia mendapatkan. Jawab jujur, Pak. Iya. 1 Timotius 3 ayat 16. Aduh, kok lari ke 1 Timotius, 1 Korintus pasal kedua. Coba baca lagi itu. Iya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bukan itu 2 Timotius bukan 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, Anda baca ini Pak Ferry. Ini Om Pot juga ya. Saya mau kasih sedikit ya, cara berpikir kita. Tunggu dulu. Jelas di sini bahwa Paulus mengutip yang tertulis. Timbul di dalam hati manusia semua yang disediakan Paulus juga mengutip, mengasihi Dia. Dan ini dikutip oleh Muhammad. Ngaku-ngaku terima wahyu padahal cuma terus Paulus juga mengutip loh. Pak Ferry. 1 Korintus 2:9 itu Pak Ferry bicara apa? Saya mau tanya dulu. Saya mau uji dulu Pak Ferry. Itu adalah gambaran surga. Ya. Itu adalah gambaran surga. Jadi Allah menyediakan kepada umat-umatnya ketika di surga ada sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh pikiran manusia. Itu bukan surga. Itu tidak tertulis surga itu. Nggak ada. Bro, itu yang dijanjikan oleh Allah ketika kita masuk dalam kerajaan surga. Itulah tapi yang terjadi di 1 Korintus 9 itu bukan surga, bukan konteks surga itu. Itu Yesaya 66 kalau nggak salah itu, bukan konteks surga itu. Iya. Jadi baca dia mengutip Yesaya 64 ayat 4. Dia mengutip Paulus itu mengutip Yesaya pasal 64 ayat 4. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang menanti-nantikan Dia. Nah, Pak Ferry sendiri sudahlah mengambil ayat kemudian mempelintir ayat kitabnya sendiri sama seperti Paulus sudah mengambil dan mempelintir. Itu yang saya uji ke Pak Ferry tadi.
Ini tambah satu nih. Ini di Itu begini loh ya, Pak Peri bilang nabi palsu itu adalah nabi yang mengutip kitab sebelumnya. Maka ini tidak bisa menyelamatkan Paulus dari tuduhan saya. Justru Anda dengan saya mengatakan Paulus seorang nabi palsu dengan menuduh nabi saya mengutip, sementara nabi saya tidak mengutip. Kenapa? Karena ayat itu berbeda konteks. Konteks dalam Yesaya 64 ayat 4 dengan konteks Al-Quran itu sesuatu yang berbeda. Itu dulu dipahami. Nah kemudian Paulus sendiri banyak mengutip, bukan hanya kitab Taurat yang dikutip oleh Paulus, bahkan Paulus mengutip karangan dari para filsuf. Maka itu yang disebut dengan nabi palsu sesuai parameter Pak Ferry. Sementara saya menunjukkan nabi palsu dan penyesat menurut Biblos. Saya mengambil satu ayat, satu konteks ayat di mana di situ Yesus mengajarkan bagaimana cara melihat ciri-ciri nabi palsu, dan itu dipenuhi oleh Paulus. Nah, mana Nabi Muhammad sebagai nabi palsu menurut Bible, bukan menurut Pak Ferry yang membawa ayat sesuai parameter sendiri. Terima kasih. Oke, saya tangkapin dulu ya kawan-kawan Seripa ya kita lihat dulu. Saya Aduh, dari Pak tadi Sitepu sudah kemana ini? apapun penyampaian Seripa dan menunjukkan data-data itu kembali yang diimani oleh si Ripa ini tentang Taurat ataupun Injil, bicara tentang Paulus yang cerita tentang kisah para rasul. Kamu semua menunjukkan data-data apa yang tertulis di Alkitab yang diimani Kristen. Tapi dari tadi, dari dulu-dulu, kamu nggak bisa membenarkan tentang Taurat yang diimani oleh kamu, Injil yang diimani oleh kamu. Nah, di Al-Maidah 46 itu tertulis ada Injil, tapi nggak tahu kamu di mana Injil. Nah, kamu bicara tentang si Paulus, tapi kamu nggak sadar di surat Yasin 14 juga tertulis Paulus di situ. Kenapa saya bilang Paulus? Itu bicara tentang tafsirnya, Ibnu Katsir ada. Nah, biar kamu tahu. Di Quran, biar dulu nih. Udah berapa kali dijawab ini, biar aja. Jadi kamu sadar nggak? Muhammad bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Itu jelas tertulis ya di Al-Kahf ayat 9. Nah, kalau kamu mengakui ini berarti ada rasul-rasul yang lain. Oke, cukup dulu ya Pak. Kita beri kesempatan ke Pak Pendeta Sitepu. Silakan Pak Pendeta Sitepu. Biarkan dulu saya. Nah, sekarang Ripa Gantian sama temennya, Pak. Tunggu dulu, jangan Pak. dipotong. Gantian sama temennya. Enggak, sebentar biar saja, nggak apa-apa, dia denger itu kawan tuh. Tunjukkan Ripa dari tadi itu congor, nggak ada dari tadi mana yang kamu sebut itu Taurat yang diimani kamu. Kamu Yaudah, menyalahkan oke, stop. Oke, stop. Omelannya kelamaan, Sekarang Bang Abdon. dulu. Tunjukkan Sabar, Ripa. Kenapa nggak bisa Sabar. to the point, to the point, Bang Abdon, jangan terlalu banyak omelan, to the point aja, kita bahas ilmunya. Nanti saya jawab singkat, nggak padat bahas aja. omelannya. Tunggu ya. Kita kasih kesempatan dulu. Sabar teman-teman. Kita kasih kesempatan dulu kepada Army of Jesus. Silakan Pak Sitepu, dari tadi kasihan loh. Ripa, tunjukkan. Sabar dulu. Oi, hostnya saya. Oi. Kenapa? Saya dari tadi sudah dengar loh. Astagfirullahaladzim. Ya makanya Silakan diem aja. dulu. Salah orang. Kalau nih nggak orang. mau ikutin host, Silakan turunkan aja Pak. host, nggak apa-apa. Pendeta Sitepu, silakan Pak Pendeta Sitepu. Gantian gitu loh. Silakan Pak. Pertama, kami tidak punya Taurat, Abdon. Siapa bilang? Sejak kapan kami dikasih Taurat, Abdon? Jangan ngaco lah. Kalau aku pikir sudah 1500 tahun tidak jumpa dengan Abdon, Abdon berubah cara penyampaian dan argumen dan premisnya. Kapan kami umat Islam diperintahkan menjadikan Taurat sebagai panduan berkeyakinan? Saya lagi goreng telur loh. Kalau kamu tidak mampu menelaah perkataan saya goreng lo kepalamu loh. Kami ini loh Abdon, kau Al-Quran. belajar Bible sambil duduk tenang. Kau nggak ngerti. Uniripa itu belajar Bible sambil lari-lari sambil kuliah, dia bisa goreng telur menguasai ini. semua ilmu, bisa Sambil menjelaskan goreng dengan telur. jelas. Nih, sambil goreng telur. Yang katanya itu belajar Bible dari kecil Kristen sampai tua, kamu nggak bisa menjelaskan isi Biblemu, cuman bisa ngedumel aja. Pertanyaan Abdon itu udah lama kali ya sebenarnya, pertanyaan tentang Udah mana bosan aku. itu Taurat, mana itu Injil. Kami umat Islam hanya diberikan ya bahwasannya umat Islam harus mengimani adanya kitab yang diberikan kepada nabi sebelumnya. Kami bukan disuruh mencari di mana itu Injil, di mana itu Taurat. Kami diberitahukan ada nabi Musa diberikan kepadanya pengajaran Taurat. Mengenai isinya dikisahkan bahwasannya itu adalah kitab diajarkan kepada orang Israel, dan orang-orang Tegar Tengku itu telah mengubah-ubahnya. Ya, ada pengajaran Injil diberikan kepada Nabi Isa
untuk umat Israel mengamalkan Tauratnya Musa tentang kabar adanya nabi berikutnya tentang Nabi Muhammad. Oke, Kalau di mana itu mantap. kitabnya bukan tanggung jawab kami. Nah, tolong dibuka Pak di dalam 2 Petrus 2 ayat 1. Ya, di sini saya ada beberapa ayat, fokusnya di 2 Petrus 2 ya. Ada di situ ada beberapa ayat. Ya, kalau ini saya sudah bisa berbicara ya. Tapi saya minta tolong jangan dipotong untuk penjelasan saya. Bisa ya? Silakan Pak Pendeta. Silakan. Ya, tadi pembicaraannya tentang Paulus sebagai nabi palsu ya. Di sini saya akan membacakan, tolong perhatikan ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama di situ saya bacakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, jadi yang harus digarisbawahi adalah nabi palsu itu adalah yang menyangkal kematian Yesus di kayu salib sebagai penebus. Sedangkan Paulus itu jelas mendukung kematian Yesus di kayu salib sebagai penebus dosa manusia. Bahkan Paulus sendiri berkata di dalam Alkitab, dia akan, imannya itu akan sia-sia jika Yesus tidak mati dan tidak dibangkitkan. Ya. Lalu di dalam ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ya. Jadi yang kedua itu nabi palsu apa? Mengajarkan tentang hawa nafsu. Ya, jelas di dalam kekristenan, di surga di dalam kekristenan itu sudah tidak ada lagi tentang kawin dan mengawinkan. Ya. Lalu di dalam ayat yang ketiga, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi nabi-nabi palsu itu akan mengarang-arang cerita. Paulus, Yohanes, dan rasul-rasul yang lain yang hidup selama 3,5 tahun bersama Yesus, makan bersama, minum bersama, jalan bersama, pelayanan bersama, bahkan murid-murid tahu bagaimana Yesus itu disalib. Lalu 600 tahun kemudian atau 500 tahun kemudian muncullah cerita yang menentang akan hantu. Nah, jadi tentu kami akan lebih percaya karena saksi, ya, saksi hidup yang melihat pelayanan Yesus, yang hidup bersama-sama dengan Yesus, makan bersama, ya, minum bersama, jalan bersama. Lalu di dalam ayat ke-14 ya, masih di surat yang sama, di dalam ayat ke-14, mata mereka penuh nafsu jinah dan mereka tiap jemu berbuat dosa, mereka memikat orang-orang yang lemah, hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk ya. Jadi ayat ini berkesinambungan dengan ayat Alkitab yang Paulus berkata, terkutuklah orang-orang yang menambahkan ayat-ayat firman Tuhan itu, ya, dari malaikat sekalipun dia, ya. Jadi di sini menceritakan tentang seseorang yang bertemu dengan malaikat yang akan akan muncul ayat firman Tuhan yang baru. Yang bertemu dengan malaikat itu siapa? Ya, itulah di pihak kalian ya. Ya, lalu ke ayat 15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam anak Beor yang suka menerima upah dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ayat ke-17, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ya, mata air yang kering ini adalah perumpamaan tentang padang pasir di Arab. Ya, jadi guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ya, di dalam ayat 19. Ayat ke-18 dulu, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup di dalam kesesatan. Dan di ayat ke-19, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Nah,
Kenapa saya membahas ayat 18 tadi? Ayat 18 ini kaitannya dengan adalah hadis Tirmizi nomor 1375. Di dalam hadis Tirmizi nomor 1375, umat Islam meyakinkan bahwa di situ tentang penghinaan hewan ya. Kalau di dalam 1374 itu tentang dilarang. Lalu di ayat 1375 disahkan dan tidak ada hukuman ya. Jadi ini adalah tentang cerita-cerita tentang nabi palsu. Oleh sebab itulah kami sebagai umat Kristen menolak Rasul Muhammad sebagai nabi. Karena apa? Ya itu sudah. Oke, saya gantian ya. Baik. Pertama saya mau menjawab dulu. Gak dibaca ini. Ya, udah saya. Iya, aman. Tenang. Ini bagian saya ya. Oke, ini saya suka seperti ini. Pertama ya, Pak Pendeta si tipu ini ya tidak membacakan teks tertulis, tetapi sebagaimana mestinya hanya menjelaskan teks tertulis itu dengan dogma, asumsi liar, dengan mengatakan oh mata air itu adalah Arab. Lah memang cuma di Arab doang yang kering ada mata airnya. Ini kan asumsi liar. Kalau seandainya di daerah lain ada mata air yang tempatnya kering, misalnya memang dikira cuma Arab saja kali ya yang kering dan kering kerontang gitu. Ini adalah sebuah kecacatan logika, cacat logika, menampilkan karena hanya ingin menunjukkan Nabi Muhammad Nabi palsu lalu mencocotologi. Kalau saya tuh datanya eksplisit tertulis dan saya terbukti gitu. Ini saya akan kasih. Nah pertama Nabi palsu, Anda bilang tadi menyangkal Yesus dan menyangkal Bapa, itu betul, saya sepakat dengan Anda. Orang yang disebut dengan antikristus adalah menurut Yesus, jangan menurut Anda. Dari tadi itu teman-teman Kristen mengatakan Nabi palsu menurut parameter kalian, bukan parameter Yesus. Maka saya akan membawakan bagaimana Nabi Abang Madu Kubah, tolong dibuka 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Nah, begini kalau kita diskusi itu. Jangan menurut saya, menurut Yesus. Menurut Yesus, antikristus, atau menurut Yohanes, antikristus itu siapa? Nah, ini dia, ada di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Ini dia ini orangnya bener apa enggak? Mari kita baca bersama. Sebab ini konteksnya betul-betul penyesat. Jadi saya tidak mengada-ada. Kalau tadi itu tidak ada kaitannya dengan penyesat. Apa itu kerontang-kerontang? Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Pertama, yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan bahwa Yesus itu bukan hanya sebagai manusia, sebagai Allah dan Tuhan siapa? Yo. Bukan Nabi Muhammad. Umat Islam ini percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia. Lah kalian, saya tanya Pak Pendeta Sitepu, kita buktikan. Mari kita buktikan teman-teman. Pak Pendeta Sitepu, apakah Yesus manusia Pak Pendeta Sitepu? Ya, 100% manusia dan 100% Allah. Nah, ini dia antikristus. Barang siapa yang mengatakan bahwa Yesus datang tidak sebagai manusia, itu antikristus. Pak Pendeta Sitepu mengatakan bahwa Yesus itu adalah hibrid antara Tuhan dengan manusia. Tidak 100% manusia, tapi ada Allahnya. Padahal di situ dikatakan di 2 Yohanes pasal 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia apa itu? Paulus datang ke seluruh dunia mengajarkan untuk menyembah Yesus. Dengan matinya Yesus batal hukum Torah. Kemudian Yesus telah bangkit dan mati supaya dijadikan Tuhan. Itu datanya ada, Pak. Nah, kemudian bahkan ajarannya Paulus itu merebak kepada orang-orang pagan Romawi dan Yunani sampai mereka menjajah seluruh dunia. Membawa apa misinya? Gospel. Itu hasil perbuatan Paulus tuh. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sejak kapan umat Islam membantah kemanusiaan Yesus? Kalian yang membantah dia sebagai manusia. Kalian katakan dia sebagai Allah Bapa dan juga Allah itu sendiri. Hello, kalian antikristus. Nah, kemudian katanya lagi ya, di 2 Korintus pasal 11 ayat 8. Pengajar penyesat itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Betul itu. Baca 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Ini sih kurang ajar. Kalau orang yang kurang ajar itu membawa keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Apa dalilnya? Ini 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah aku rampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Lah iki jenenge bukan kepentingan pribadi dan keenak-enak ini. Hei, baca Pak Pendeta Sitepu.
kalau mau menunjukkan nabi palsu itu yang sesuai perkataan Yesus. Ojo menurut perkataan Paulus. Lah kok menurut Paulus? Paulus yang bisa ngarang-ngarang bebas tuh, orang dia banyak berpendapat sendiri. Nah, ini bukti. Sekarang gantian saya mau nunjukkan data bahwa Paulus itu banyak memberikan ajaran pribadi. Satu pernah mengutip Epimenides. Tidak apa-apa, kita kepada orang Kristen lain. Pertama, selain dia membawa ajaran sendiri, dia juga mengutip ajaran pagan Romawi Yunani. Epimenides saya sudah tunjukkan datanya. Nah, mari kita buka Komal Uniriva ini kalau bicara pakai data dan tidak memframing, tapi membacakan yang tertulis, baru membacakan konsekuensi logis. Silakan Bang Ardiansah, Bu, dibuka dibesarkan Komal Uniriva se. Nah, ini yang disebut dengan orang yang membawa ajaran pribadi adalah 1 Korintus pasal 4 nomor 9. Sebab menurut pendapatku, tetapi menurut pendapatku. Lah iki jenenge orang yang membawa mengada-ngada mengidi-ngidi ajaran pribadi. Mengidi-ngidi iki. Lah, kalau kita rujuk, bagaimana Nabi terdahulu mengatakan Nabi palsu itu seperti apa yang akan binasa itu? Lihat dia Ulangan pasal 18 nomor 20. Begini ceritanya. Lah iki. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak perlu kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata dalam nama Allah lain, nabi itu harus mati. Lah iki yang menggidi-gidi, ada ndak Tuhan kasih tahu begini? Menurut pendapatku. Lah iki apa? Sorry Pak, pendeta tipu maksud saya. Kenapa saya bilang pendeta tipu? Pertama, dia kan menuduh Nabi Muhammad. Dia tidak percaya kepada Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad dia bawa gini, ajaran cabul, tapi dia tidak mampu buktikan bahwa Nabi Muhammad ikut kriteria itu gitu loh. Nah, kalau kita bicara tentang kawin mengawin dalam surga, justru dia mempelintir ayatnya lagi. Yesus mengajarkan begini. Kata Yesus, ya, ketika manusia dibangkitkan itu tidak kawin mawin, itu benar. Umat Islam Nabi Muhammad ajarkan begitu. Nabi Muhammad mengajarkan tidak ada pernikahan ketika kita pertama dibangkitkan. Kita sedang mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Orang disibukkan dengan perbuatannya, ya betul. Jadi tidak ikut, tidak terverifikasi lah. Lanjut. Pak Pendeta Setepu itu membawa narasi sebenarnya mau menuduh Nabi Muhammad itu nabi palsu. Tapi Bapak itu lupa. Memang banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang, tapi tidak pernah membaca, apa mungkin pura-pura nggak tahu ya. Di Markus 13:22, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Lah Rasulullah nggak pernah mengaku Mesias. Terus di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, di sini siapa yang menjadi serigala? Berarti menuduh Rasulullah padahal ingin terhindar dari umat muslim tahu bahwa nabi palsu itu adalah si Paulus itu sendiri. Mohon maaf teman-teman, saya potong sebentar ya. Mohon maaf, saya ingin menarasikan tadi sebetulnya yang saya bawakan dari awal itu adalah jika kita berbicara Paulus, ya kan, saya sudah sedikit menampilkan sebuah ayat di Matius 23 ayat 15 ya, tetapi saya di situ tidak berani atau saya tidak menjudge siapakah dia. Salah satu contohnya di Matius 23 ayat 15 bahwasanya celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang munafik, kamu menyeberangi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Di sini kan tidak disebutkan nama. Kemudian tadi sudah dibahas juga bahwasanya dari beberapa kisi-kisi ini ada kisi-kisi pertama, katanya Yesus, celakalah kamu. Siapa yang celaka? Kata Yesus, 1 ahli-ahli Taurat. Kemudian yang kedua, orang-orang Farisi. Yang ketiga, orang-orang munafik. Ciri-cirinya ya ini ya. Yang keempat, menyeberangi lautan. Yang kelima, dia menjelajah daratan. Yang keenam, dia mengajak kepada agama baru. Ini semuanya tergenapi.
gitu loh. Jadi yang pertama ahli Taurat. Siapakah di situ? Ada di Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sama Kisah Para Rasul 5:3-4. Kemudian orang Farisi ada di Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Kemudian menyeberangi lautan ada di Kisah Para Rasul 27 ayat 1. Menjelajahi daratan Kisah Para Rasul 16 ayat 6, 16 ayat 7, ayat 8 sampai ayat 9. Kemudian dia orang munafik. Siapakah orang munafik ini? Ada di Kisah Para Rasul, ada di Roma 14 ayat 9 dan Kisah Para Rasul 25 ayat 19, ya kan? Kemudian untuk membawa agama baru, menjadi penganut agamamu, ada di Kisah Para Rasul 11:26. Semua tercakupi di situ, disebutkan satu nama. Saya mengajukan nama adalah Paulus. Kalau mau dibantah, boleh silakan dibantah, tapi menggunakan data. Lanjut teman-teman muslim yang lain, saya nyimak.